Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Mata kuliah Pengantar Aplikasi Komputer Bisnis. Dosen pengampu Bapak Subhan SE MKom. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan ada 3 orang. Yang pertama, Dewi Sirvani Olabahim dengan NPM 022722111260, dan yang kedua, Alfiana Putri Anggraini dengan NPM 022722111243, dan yang terakhir dengan Resti Dwi-Jayanti Sukardi dengan NPM 022722111266. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang future value. Yang pertama, seorang ingin menabung untuk mempersiapkan biaya pensiun selama 25 tahun mendatang. Jika ia menabung sebesar 5 juta setiap tahun dengan tingkat bunga tahunan 6%, berapa jumlah uang yang akan ia miliki pada akhir 25 tahun? Pada soal pertama, di sini kita akan mencari future value-nya. Di sini ada rumusnya untuk menghitung secara manual, namun kita akan menghitung menggunakan Microsoft Excel. Di sini rumusnya yaitu future value atau FV sama dengan nilai masa depan, dan PMT atau payment sama dengan pembayaran, dan rate-nya atau tingkat bunganya, dan juga N atau jangka waktunya. Ini kita tulis PMT-nya yaitu 5 juta. Kemudian rate-nya yaitu 6%, dan jangka waktunya atau N-nya itu 25 tahun. Yang ditanya yaitu future value-nya. Di sini kita menggunakan formula VFV, buka kurung, rate-nya 6%, titik koma, kemudian jangka waktunya 25 tahun, titik koma, jangan lupa minus, kemudian masukkan PMT-nya 5 juta, kurung. Untuk present value dan tipe di sini kita kosongkan karena dalam kasus ini kita tidak memasukkan nilai awal investasi dan tipe pembayaran. Kemudian enter. Maka hasilnya adalah 274.322.559. Kemudian kita menggunakan penyelesaian kedua. Ini kita tulis tahun, ada 25 tahun. Kita copy ke bawah. Kemudian kita pilih file series. Kemudian kita tulis cash flow-nya yaitu 5 juta. Kita copy ke bawah seperti ini supaya lebih cepat. Kemudian discount rate-nya, diskontonya sebesar 6%. Kita copy ke bawah lagi. Kemudian future value. Untuk menghitung future value pada tahun pertama, kita kosongkan dulu. Untuk periode yang kedua, kita menggunakan formula. Kemudian masukkan cash flow-nya pada periode pertama. Kemudian dikali buka kurung 1 tambah tingkat bunga pada tahun kedua itu 6%, kemudian tutup kurung tambah cash flow-nya pada periode yang kedua
lalu enter. Maka hasilnya adalah 10.300.000. Kemudian kita menghitung lagi untuk periode yang ketiga. Kita tidak bisa mengcopy ke bawah karena kalau mengcopy ke bawah maka hasilnya akan sama seperti yang di atas. Jadi kita akan menghitung kembali untuk periode yang ketiga. Itu sama dengan masukkan nilai feature value pada periode yang kedua, yang ini. Kemudian kita kali buka kurung 1 tambah tingkat bunga pada tahun yang ketiga, yaitu 6%. Kemudian tutup kurung ditambah dengan cash flow-nya pada periode yang ketiga. Kemudian enter. Nah, ini hasilnya, kita copy ke bawah. Maka hasilnya 274.322.559. Kita cek kembali sama seperti di atas atau tidak. Ternyata sama ya. Kemudian kita akan membuat tabelnya. Kita pilih all boulders. Kita lanjut pada soal kedua, yaitu seorang investor ingin menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta pada awal tahun ini. Jika ia berharap mendapatkan tingkat pengembalian sebesar 10% per tahun, berapa jumlah uang yang akan ia miliki setelah 5 tahun? Langsung saja kita akan menyelesaikannya. Diketahui PMT-nya, diketahui present value-nya yaitu sebesar 10 juta. Rate-nya yaitu 10%. Kemudian N atau jangka waktunya selama 5 tahun. Yang ditanya adalah future value-nya. Di sini sama dengan future value, buka kurung, rate, titik koma, jangka waktunya atau selama 5 tahun, titik koma. Untuk PMT-nya di sini kita kosongkan karena yang diketahui di sini adalah present value-nya, bukan PMT-nya. Jadi kita masukkan titik koma lagi, kemudian berikan tanda minus, kemudian masukkan present value-nya yaitu sebesar 10 juta, tutup kurung, lalu enter. Maka hasilnya adalah 16.105.100 rupiah. Di sini soalnya berapa jumlah uang yang akan ia miliki setelah 5 tahun. Jadi di sini kita akan mencari imbal hasilnya. Imbal hasil ini adalah keuntungan berupa bunga atau dividen investasi yang diterima oleh seseorang yang berinvestasi. Jadi di sini kita akan mengurangi future value dengan present value yang ada di sini atau akan mengurangi nilai masa depan dengan nilai yang sekarang. Kemudian enter. Maka hasilnya adalah 6.105.100 rupiah. Di sini lalu kita akan menyelesaikan soal yang ketiga, yaitu seorang pemilik usaha ingin mengetahui berapa jumlah uang yang harus ia investasikan untuk mencapai tujuan finansial dalam waktu 10 tahun ke depan. Jika ia membutuhkan 200 juta pada akhir periode tersebut dan tingkat bunga yang diharapkan adalah 8%, berapa jumlah uang yang harus ia investasikan pada awal periode? Jadi di sini diketahui future value atau nilai masa depan adalah 200 juta. Tingkat bunganya atau R sebesar 8%. Kemudian jangka waktunya selama 10 tahun.
Di sini kita akan menghitung menggunakan yang ditanya adalah PMT-nya atau pembayarannya. Di sini kita akan menggunakan formula PMT kurung rate-nya kita masukkan 8%, titik koma, kemudian jangka waktunya, titik koma lagi. Untuk present value, di sini kita kosongkan karena yang kita ketahui di sini adalah future value-nya. Jadi kita tambah titik koma lagi, lalu minus agar hasilnya positif. Kemudian masukkan future value-nya yaitu 200 juta, tutup kurung, lalu enter. Maka hasilnya adalah 13.805.897 sekian. Sekarang kita substitusikan apakah PMT ini untuk masa depannya itu benar-benar 200 juta atau tidak. Caranya yaitu menggunakan formula future value, buka kurung, masukkan rate-nya, kemudian titik koma, masukkan tahunnya, titik koma lagi, kemudian PMT-nya kita masukkan. Sebelum masukkan PMT-nya kita beri tanda minus. Kemudian masukkan PMT-nya. Tutup kurung lagi, tutup kurung, kemudian enter. Maka hasilnya 200 juta. Kita lanjut pada soal keempat, yaitu seorang nasabah ingin mengetahui berapa nilai masa depan dari deposito yang akan ia buka pada awal tahun ini. Jika ia menyetor sebesar 50 juta dan tingkat bunga deposito sebesar 5%, berapa nilai masa depan deposito tersebut setelah 10 tahun? Langsung saja, di sini diketahui present value-nya yaitu sebesar 50 juta. Kemudian rate-nya yaitu 5%, jangka waktunya yaitu selama 10 tahun. Yang ditanya adalah future value-nya. Yaitu sama dengan future value, buka kurung, masukkan rate-nya 5%, titik koma, kemudian jangka waktunya 10 tahun, titik koma lagi. Di sini PMT-nya kita kosongkan karena yang diketahui adalah present value-nya, bukan PMT-nya. Jadi kita masukkan lagi titik koma, kemudian tanda minus, lalu kita masukkan present value-nya 50 juta, kemudian tutup kurung, lalu enter. Maka hasilnya adalah 81.444.731 sekian. Kemudian di sini kita akan membuat tabel anuitasnya, yaitu pertama kita menulis tahun selama 10 tahun. Kemudian kita pilih fill series. Lalu di sini kita tulis cash flow-nya yaitu sebesar 50 juta. Kita copy ke bawah. Kemudian diskontonya yaitu sebesar 5%. Kemudian di sini future value-nya. Yaitu sama dengan future value, buka kurung, masukkan rate-nya, titik koma, kemudian masukkan pada tahun periode pertama, titik koma lagi. Untuk PMT-nya di sini kita kosongkan karena yang diketahui di sini adalah present value-nya, bukan PMT-nya. Jadi kita masukkan lagi titik koma, kemudian tanda minus, lalu kita masukkan cash flow-nya yaitu 50 juta, kemudian tutup kurung, lalu enter.
Kemudian hasilnya kita tarik ke bawah. Maka bisa dilihat di sini hasilnya adalah 81.444.731 sekian, sama dengan percobaan yang pertama tadi. Di sini kita akan membuat tabelnya agar terlihat rapi. Lalu kita pilih all boulders. Kita lanjut pada soal yang kelima, yaitu seorang mahasiswa ingin menghitung berapa jumlah uang yang akan ia miliki setelah ia menabung sebesar 2 juta per tahun selama 4 tahun dengan tingkat bunga 7% per tahun. Berapa nilai masa depan dari tabungan mahasiswa tersebut pada akhir periode 4 tahun? Di sini sudah ada rumus untuk menghitung future value secara manual, namun kita akan menghitung menggunakan Microsoft Excel. Langsung saja diketahui PMT-nya yaitu sebesar 2 juta. Kemudian rate-nya atau tingkat bunganya yaitu 7%. Lalu N-nya atau jangka waktunya yaitu selama 4 tahun. Yang ditanya adalah future value-nya. Di sini kita menggunakan formula future value, buka kurung, masukkan rate-nya yaitu 7%, kemudian titik koma, lalu masukkan jangka waktunya 4 tahun, lalu titik koma lagi, kemudian masukkan tanda minus, lalu masukkan PMT-nya yaitu 2 juta, kurung. Untuk present value dan tipe, di sini kita kosongkan karena dalam kasus ini kita tidak memasukkan nilai awal investasi dan tipe pembayaran. Kemudian enter, maka hasilnya adalah Rp8.879.886. Kita akan membuat juga tabel anuitasnya. Itu di sini tulis tahun selama 4 periode 4 tahun. Kemudian kita pilih fill series. Lalu di sini kita tulis cash flow-nya, yaitu 2 juta. Sorry. Kemudian di sini kita tulis diskontonya yaitu 7%. Kita copy ke bawah supaya lebih cepat. Lalu di sini yang ditanya future value-nya. Jadi di sini penyelesaiannya sama seperti yang saya jelaskan pada soal pertama, yaitu pada tahun periode pertama kita kosongkan, lanjut pada tahun periode yang kedua. Di sini kita masukkan cash flow pada periode yang pertama, kemudian dikali buka kurung 1 tambah tingkat bunganya atau diskonto pada periode yang kedua, kemudian tutup kurung, lalu tambah cash flow pada periode yang kedua. Sorry, di sini. Lalu enter. Maka hasilnya 4.140.000. Di sini kita jangan copy ke bawah karena nilainya akan sama. Jadi kita akan menghitung kembali pada periode yang ketiga, yaitu masukkan future value yang ini, kemudian dikali buka kurung 1 tambah dengan tingkat bunganya atau diskonto pada periode yang ketiga. Kemudian tutup kurung, lalu tambah dengan cash flow pada periode yang ketiga. Kemudian enter. Maka hasilnya 6.429.800, itu bisa kita copy ke bawah. Jadi hasilnya di sini adalah 8.879.886.000 rupiah. Sama seperti pada penyelesaian yang pertama di sini.
Di sini saya akan membuat tabel agar terlihat lebih rapi. Kita pilih all boulders. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.